Perkenalkan, nama saya Rika Octavia, NIM 87759474, Prodi PGSD Pokja Muara II, UP BJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA DSD dengan materi makhluk hidup dan lingkungannya pada ekosistem perairan. Berikut percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang laporan singkat praktikum yaitu makhluk hidup dan lingkungannya pada ekosistem perairan. Perkenalkan, nama saya Reksan Hariri dan rekan saya Sherly Mayasari, Andi Notari, Baby Angelina dan Nirwana. Baiklah, penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Sherly. Katanya akan dijelaskan. Dalam plastiknya belakang ya. Apa sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ekosistem perairan. Judul percobaannya ekosistem perairan. Tujuan percobaan mengamati komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem perairan. Alat dan bahan, alat tulis, kaca pembesar, barometer. Ini barometer. Termometernya dan lingkungan sekitar. Untuk kami ekosistem perairan, jadi pada satu gambar ya. Ini landasan teorinya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Terus prosedur percobaannya. 1. Tentukan satu ekosistem perairan alam atau buatan yang ada di sekitar tempat tinggal atau sekolah tempat Anda mengajar. Jadi kami tampilkan gambarnya. Oh ini. Jadi airnya di kolam ikan. 2. Amati komponen abiotiknya seperti pada percobaan 1 di atas. Catat semua data pada tabel 2.5 dalam lembar kerja di belakang modul. 3. Amati pula komponen biotiknya seperti pada percobaan 1. Catat data yang diperoleh pada tabel 2.6 dalam lembar kerja di belakang modul ini. 4. Buat kesimpulan secara singkat. Komponen abiotik adalah faktor tak hidup yang sangat menentukan kelangsungan hidup organisme di dalam ekosistem. Nah, yang pertama ini ada air. Air merupakan media utama tempat hidup semua organisme di ekosistem ini. Kualitas air yang baik, jernih, dan cukup oksigen sangat penting agar ikan dan tumbuhan dapat hidup sehat. Ini ada hasil pengamatannya. Ini komponen abiotik tabel 2.5. Air ini agak keruh. Suhunya normal, tenang, dan pH-nya netral. Udara terdapat oksigen yang larut di dalam air cukup untuk makhluk hidup bernapas. Terus cahaya matahari dapat menembus permukaan air, cukup terang untuk pernapasan makhluk hidup. Kemudian ada suhu. Suhu ini terdapat pada alat ukur termometer. Ya. Jadi kita ukur tekanan suhu yang ada di sekitar kolam ikan tadi. Terus dasar perairan atau tanah. Nah, terdapat lapisan lumpur,
hidup berperan sebagai tanaman terapung yang mampu membersihkan air keruh ini. Namun, jika pertumbuhannya cepat, akan menutupi permukaan. Yang ketiga, ada teratai. Teratai tumbuhan terapung seperti ini. Daunnya melebar, memberikan naungan bagi ikan. Selanjutnya ada water lettuce. Water lettuce serupa dengan eceng gondok, namun tanaman ini berperan sebagai pengikat nutrisi berlebih, memberi naungan dan menghabitat mikroba pengurai di akar-akarnya seperti akar-akar bawah. Selanjutnya ada ganggang air. Ganggang air seperti ini. Adapun jenis hewannya seperti ikan koki, ikan cupang seperti ini, ikan koi dan ikan manifest, dan ikan sepat hias. Pengurai bakterinya seperti bakteri Pseudomonas sp, eceng gondok dan ikan koi, menimbulkan bakteri Bacillus sp, teratai dan ikan cupang, menghasilkan pengurai jamur Saprolegnia sp dan tanaman leather serta ikan magis. Pengurainya jamur Saprolegnia sp, ganggang air dan ikan sepat menguraikan bakteri Achromobacter sp. Baiklah rekan-rekan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas? Baiklah, kesimpulan penjelasan pada kami hari ini yaitu interaksi dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik yang seimbang antara komponen abiotik dan biotik. Jika salah satu komponen terganggu, misalnya air menjadi kotor atau kurang cahaya, maka kehidupan ikan dan tumbuhan akan terganggu pula. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem perairan merupakan satu satuan sistem yang saling bergantung satu sama lain. Ekosistem perairan buatan sangat terbatas jumlah komponen abiotik dan biotiknya. Jika ekosistem dalam komponen abiotik yang paling utama adalah tanah, maka ekosistem perairan komponen abiotik yang paling utama adalah air. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.